Pada kesempatan siang hari ini saya mulai mengajak teman-teman untuk kita melihat ayat-ayat dan hadis mengenai mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Kenapa kita perlu mengetahui mengenai mahabbatullah, mengenai cinta kepada Allah? Karena sebagaimana yang dulu ya pernah saya di awal-awal menjelaskan juga bahwa cinta kepada sesuatu itu merupakan satu penggerak yang sangat dahsyat bagi seorang manusia. Di dalam bidang apapun yang namanya cinta itu luar biasa pengaruh dampaknya kepada hidup seorang manusia. Kalau di dalam pekerjaan itu biasa kita sebut passion atau apa ya, gairah kesukaan. Kalau yang saya contohkan dulu ya, kalau yang ada teman-teman suka itu memang suka bercocok tanam, terutama tanaman-tanaman hias, itu kemudian ditempatkan sebagai gardener. Wah, itu udah betul-betul itu sukanya, passionnya di situ, pekerjaannya di situ. Selesai. Nah, Herman sudah kita tadi. Tinggal kasih aja bidangnya harus di sini ya. Kasih bahannya, kasih minyak, alatnya dan sebagainya di sini dan selesai. Tapi kalau gairahnya, kesukaannya, passionnya itu dari situ, ini sebentar-sebentar lihat yang lain yang merupakan kesukaannya dia, sebentar-sebentar Mas Herman akan kerja keras gitu kan memastikan supaya area pekerjaannya itu bisa baik. Itu yang namanya passion kalau di dalam sama di kantor juga seperti itu. Ada yang suka ini, ada yang suka itu, ada yang suka komputer. Terus orang yang suka komputer, di belakang komputer terus dia disuruh jadi pengawas lapangan. Kemanasan sedikit-sedikit nyindir, melipir. Dia kadang-kadang bawa laptop ke lapangan, nyindir, melipir, buka laptop. Nah, itu sebagai gambaran bahwa passionnya manusia, gairahnya manusia, atau cintanya manusia akan sesuatu itu merupakan satu tenaga penggerak bagi manusia tersebut untuk melakukan. Nah, kalau kita lihat lagi di masyarakat atau dalam kehidupan kita, cinta kepada wanita itu bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan apa saja. Cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta benda. Nah, makanya kita perlu mempelajari bagaimana caranya supaya kita bisa cinta kepada Allah. Kenapa? Kalau kita cinta kepada Allah, kita sudah sama seperti kita cinta kepada yang lain. Apa saja kita tidak terasa. Ya, jadi cinta kepada Allah itu yang harus kita pelajari dan kita dapatkan. Nanti di dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Salatun man kunna fihi wajadana halawatan." Ada 3 hal kata Rasulullah yang jika 3 hal ini ada pada diri seseorang, dia akan manis atau merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Jadi kecintaannya itu yang pertama itu utama kepada Allah. Allah dan Rasul. Kalau tadi kita sudah membahas masalah pekerjaan, masalah kesukaan, masalah apa, kalau kita kaitkan dengan hadis ini bisa masuk akal ya, bisa dimengerti ya. Artinya kalau orang aja di dalam satu pekerjaan dia mendapati pekerjaan yang sesuai dengan yang dicintainya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di pekerjaan. Kalau orang yang suka main bola, hobinya main bola,
dia nggak usah diganti, main bola itu kasih aja, masukin, suruh tanding, terus sana kemana sebagainya, tanpa dibayar, tanpa dimotivasi, tanpa wah dia senang sekali. Latihan gratis yang lama, tapi hobi di dalam berbagai bidang. Nah, ini Rasulullah bilang, kalau seseorang itu sudah menjadikan Allah dan Rasul sebagai sesuatu yang dia sangat cintai di keluarga yang lain, maka dia akan mendapatkan manusia. Nah, kita bisa ngerti ya. Oh, iya. Jadi nantinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan penghambaan manusia tersebut kepada Allah itu sudah merupakan satu yang sama seperti orang yang buat lagi. Ini tanpa dimotivasi, tanpa apa, langsung dia sentuh. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, dia mencintai seseorang namun hanya karena Allah. Mencintai yang lainnya, mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai sama saudara-saudara kita karena Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api neraka. Jadi itu pentingnya kita mempelajari dan bisa memahami, serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita semua untuk bisa merasakan, menempatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta kepada yang lain. Nah, sebelum kita ke sana, pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa cintanya manusia kepada sesuatu itu ada dua. Yang pertama, al-mahabbah at-tabi'i, cinta yang bersifat tabiat, bawaan naluriah, yang didasari oleh syahwat, kesukaan, keinginan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itu naluri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan secara naluriah kecintaan kepada hal-hal yang tadi, wanita atau lawan jenis, ya. Anak-anak itu secara naluriah kita cinta, sayang kepada harta, emas perak dan perhiasan, kuda pilihan, kendaraan. Ada yang masih ingat nggak pertama kali punya motor? Rasanya di mana? Belum mengkilat. Pokoknya sayang betul kepada saya. Itu naluri kita. Kemudian binatang-binatang ternak, sawah ladang itu ya bisnis. Dan Allah dari mata ayat di dunia itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Jadi itu tidak dipungkiri bahwa dalam diri kita ini punya naluri untuk kesenangan pada hal-hal tersebut, kepada lawan jenis. Kalau ada yang senangnya sama jenis, saya penyakit malah. Ya, penyakit. Sudah merupakan satu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, pada anak-anak. Ya, alhamdulillah kita senang pada anak-anak. Kalau ada anak kita dengar menjerit, wah langsung hati kita kan
memang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Nah, tapi pesannya Nabi Muhammad SAW terkait dengan hal itu, dan salah satu hadisnya beliau mengatakan, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, dia akan menginginkan dua lembah lainnya. Jadi kalau manusia ini dikasih sama Allah, buat kita itu emas semua buat dia masih akan merasa ingin punya dua lagi. Jadi kayak tadi kita punya motor tadi itu ya, begitu punya motor pertama aja mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, habis itu ada rasa lagi ingin punya yang lain. Wah, motor hujan. Kalau panas betul tadi. Kalau ada mobil yang kecil-kecil lah, bisa kita nanti kalau hujan ada atapnya, panas dan kena, ada AC di dalamnya. Tapi kan bisa kita jelas. Cari-cari yang harga ada jauh-jauh dari motor mungkin ada gitu kan. Terus yang mahal, pikir gitu. Ya. Nah itu Rasulullah SAW sudah bilang, kalau dikasih emas aja satu lembah, manusia itu akan minta ribuan lembah, masih terus. Dan hal itu kata Rasulullah sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, atau dia tidak merasa puas selain tanah yang akan memenuhi rasa puas. Maksudnya apa? Mati, ya, meninggal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kita bahwa semua yang ada di bumi ini merupakan biasa yang menjadi cobaan buat kita. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sungguh aku menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan agar kami menguji mereka, maksudnya manusia, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatan. Jadi semua itu yang tadi ya, semua yang ada di dunia ini itu merupakan perhiasan yang menjadi cobaan buat kita. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sungguh Allah mengangkat kalian silih berganti dengan yang lain di dunia ini. Lantas Dia akan melihat apa yang kalian perbuat dengan dunia. Oleh karena itu hati-hatilah kalian terhadap urusan dunia dan wanita, karena awal petaka yang menimpa Bani Israil adalah dalam hal wanita. Jadi kembali lagi Rasulullah SAW mengingatkan bahwa semua itu cobaan. Hati-hati, syahwat kita, keinginan kita dengan yang tadi disebutkan itu ya diperturutkan. Ada batasnya. Batasannya apa? Tadi ya, lebih cinta kepada Allah. Nah, di dalam terkait batasan itu di dalam Quran surat Al-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun taraktumha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Katakan jika abakum jika bapak-bapak kalian wa'abnakum dan anak-anak kalian wa'ikwanukum dan saudara-saudara kalian wa'azwajukum dan pasangan-pasangan istri-istri kalian wa'ashiratukum dan keluarga kalian, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah,
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Karena bagi manusia yang lebih mencintai hal-hal yang lain itu dibandingkan dengan Allah dan Rasulullah. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Sudah sekali. Kata Rasulullah, tidak beriman salah satu dari kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Jadi langsung dikaitkan dengan keimanan. Kalau cintanya itu kepada yang lain masih mengalahkan cinta kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah belum dianggap beriman. Ayo kita balikan kepada apa yang sudah kita pelajari tentang syahadat kita. Ya, kenapa bisa begitu kok? Kenapa kok harus Allah dan Rasul yang paling dicintai? Kenapa tidak boleh yang lain? Kita kembalikan ke pelajaran kemarin yang beberapa bulan lebih ya, hampir 2 bulan kita pelajari tentang syahadat kita. Bahwa di dalam syahadat kita sudah menyatakan, berjanji dan bersumpah bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Yang aku sembah ilah itu apa? Kemarin kita sudah belajar bahwa seorang manusia mengilahkan sesuatu ketika ia menempatkan sesuatu itu sebagai yang menenteramkan jiwanya, di mana jiwanya akan tentram kepadanya. Kemudian sesuatu itu dianggap bisa melindunginya. Kemudian sesuatu itu dicenderungi, diinginkan, diharapkan, kemudian dicintai, sehingga rasa-rasa yang tadi itu menimbulkan pengagungan kepada sesuatu itu, menimbulkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada sesuatu itu, dan menimbulkan rasa menghinakan diri. Kita ini tidak ada apa-apa di hadapan sesuatu itu. Gitu ya. Jadi sesuatu itu ya sesuatu banget gitu, di dalam hidup. Kemarin kita contohnya yang mengilahkan sesuatu itu, misalnya gini ya, ini teman-teman yang tinggal baru gabung. Misalnya ada yang punya jimat, ini khasiatnya itu bisa tidak mempan kalau dibacok atau ditembak. Ditambah lagi dia ini juga bisa menundukkan orang hanya dengan tatapan saja. Nah, ini dengan khasiat seperti itu, maka dia akan merasakan di dalam dirinya itu akan tenang kalau ada ini. Kemudian yang kedua akan merasa terlindung dengan adanya. Yang ketiga hatinya akan terpaut terus ini. Kalau ketinggalan di rumah, kan usah, aduh tidak ada. Kalau belum jauh dia balik lagi. Tapi kalau udah sempat naik pesawat, aduh susah dia. Ya. Naik pesawat telepon rumah, Anda nggak cincin abah? Anda taruh tempat yang bagus-bagus, taruh di atas itu, jangan sampai tercecer apa segala macam. Terus dia cinta sama kosong, dimandikan. Nah ini dia menggunakan, diagungkan, taruh tempat yang tinggi. Nggak boleh, kayaknya pagalan sampai injak-injak gitu, diagungkan. Kemudian apa lagi? Dimandikan tiap malam Jumat cari kembang menuju rupa. Ya. Pasir ada nggak menuju rupa? Banyak, nggak sampai ya? Sama berapa rupa? Jadi diagungkan. Kemudian dia
tunduk tidak taat patuh sama persyaratan-persyaratannya si cincin ini. Ketika disebutkan orang yang memberikan cincin ini, orang yang pintarnya itu, kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Itu tunduk patuh taat. Nah ini ya namanya penyembah Tuhan. Dengan yang begini aja, hati itu kan terpaut, cinta, kangen, gitu ya. Apalagi jika dalam syahadat kita sudah mensyahadatkan bahwa kita akan menghilangkan bukan cincin, bukan pohon, bukan penguasa ini, tapi Allah. Allah yang akan kita sembah, yang akan kita dudukan sebagai ilah kita, sebagai penolong kita, sebagai pelindung kita, sebagai pemberi rezeki kita, sebagai yang bisa mencelakakan kita, sebagai yang bisa menyelamatkan kita. Tentunya dengan semua itu kedudukan Allah, kita sangat mengharapkan dan kita sangat takut kepada murka-Nya. Sesuatu yang seperti itu sangat wajar sekali kalau kita tumbuh satu kerinduan, kecintaan kepada ketaatan kepada Tuhan. Dan kita tidak dibilang sudah seperti itu ketika kita masih cinta kepada yang lain. Contohnya misalnya kalau cinta mengalahkan cintanya kepada Allah adalah cinta bentrok antara melaksanakan sholat atau misalnya ketaatan kepatuhan kepada aturan perusahaan. Katanya zaman dulu yang namanya perusahaan Jepang itu sangat ketat masalah waktu. Nah, sholat itu kadang-kadang susah. Jadi kalau ada yang mau berdisiplin, mau berprestasi di perusahaannya, ya sholat ini itu udah nggak karu-karuan lah, tinggalkan. Nah itu artinya dia lebih cinta, lebih takut, lebih taat, lebih patuh kepada pekerjaannya daripada kepada Allah. Ini contoh. Ya, contoh lain misalnya juga terhadap istri, pasangan, orang tua, anak. Kalau ada hal-hal yang bertentangan seperti itu, maka dia prioritaskan apakah Allah dan Rasulnya atau keluarga dan istri dan sebagainya. Tanya, misalkan ada bertabrakan antara dua masalah, yang satu masalah, satu masalah. Misalkan kita sedang sholat, sedang dalam keadaan sholat, tiba-tiba ada anak kecil yang celaka, misalnya nangis-nangis butuh tolong, kita dalam keadaan sholat. Yang mana kita dahulu kita menyelesaikan sholat kita atau menolong anak kecil yang sedang kecelakaan itu, misalnya terjatuh, berdarah sebagainya. Kita tidak tahu dia teriak-teriak, kita tolong. Iya. Dalam keadaan kita sholat. Ini kan bertabrakan. Iya. Nah ini ya, kalau ini jatuhnya bukan ke masalah tidak. Nah, tidak. Kalau ini ke masalah fikih. Masalah fikih ya. Jadi kenapa perlu digariskan dulu seperti itu? Jangan sampai nanti tindakannya itu kemudian dibandingkan dengan masalah cinta. Kalau masalah cinta itu bisa jadi keluar dari jadi diri gitu. Kalau kita masukkan itu sebagai permasalahan cinta. Berbeda misalnya ketika kalau ini kan pilihannya ini, tapi kan satu pilihan juga ya. Nah, ini tidak bisa disejajarkan dengan permasalahan meninggalkan sholat karena takut tidak mendapatkan prestasi di perusahaan. Ini beda ini. Ini adalah urusannya nanti urusan fikih ibadah. Kapan seseorang itu boleh meninggalkan atau break ya, atau memutuskan satu ibadah itu bahasanya di situ. Jadi bukan masalah pertentangan kita ya, jadi yang khusus ada lagi. Jadi bisa juga ya, jadi misalkan ini sudah waktunya maghrib ya, karena anak sakit, misalkan kalau anak sakit dulu kan ya, nanti tak sembahyang, tak sholat sendiri Iya. Begitu ya. Kita memprioritaskan sholat, memprioritaskan Allah dan Rasulnya, terus
Satu saat kemudian kita menemukan satu kondisi di mana darurat harus begini harus begitu, kemudian kita tinggalkan dulu, maksud tinggalkan itu tunda dulu, sudah kerja dulu, terus balik lagi sini, ya. Beda itu, tidak, jangan disamakan. Kalau yang ini tadi memang satu dari dalam hatinya secara permanen itu sudah seperti itu, sudah akan terus ke sini, prioritasnya dia itu, obsesinya dia itu ke sini. Ini kalau sempat aja taat kepada Allah, agama ini kalau sempat aja, bagi dia hidup adalah ini karir saya ini masa depan saya ini yang paling penting buat saya ini. Ya agama itu juga sih, tapi ya kalau saya sempat lagi, nah, itu beda sama kasusnya Pak Apollo tadi kan, tidak seperti itu. Kita tetap agama, kita tetap Islam, tetap memprioritaskan Allah dan Rasulnya, sholat, ibadah dan sebagainya. Tapi pada satu waktu dihadapkan pada satu kondisi yang agak sulit nih. Nah, disitulah masuknya ke fikih tadi. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan Waalaikumsalam.